Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Sate Kode. Kali ini kita akan membahas tentang simulasi numerik dan finite element method atau metode elemen hingga. Nanti ini sebagai salah satu tools yang akan Anda gunakan di dalam mata kuliah mekanika fluida. Oke, penjelasannya adalah apa sih simulasi numerik? Simulasi numerik itu pada dasarnya adalah sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan matematika, seperti misalkan persamaan diferensial, menggunakan diskretisasi, dan juga komputasi hal yang lainnya. Nah, aplikasi-aplikasi pada mekanika fluida itu salah satu contohnya adalah misalkan Navier-Stokes equations. Nah, ini sebenarnya Navier-Stokes ini adalah basic dari seluruh simulasi fluida yang ada di software-software. Jadi kalian semua bisa mempelajari lebih dalam melalui simulasi numerik menggunakan Navier-Stokes equations. Yang juga adalah kemudian bisa memodeling atau pemodelan tentang aliran fluida, distribusi kecepatan dan juga tekanan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali software-software yang sudah menghandle hal ini. Cuma masalahnya kita tidak ada istilahnya license-nya. Makanya di sini saya akan menggunakan Python sebagai tools untuk mensimulasi numerik di kasus-kasus mekanika fluida. Keuntungannya apa? Pertama, dari numerik ini pertama bisa untuk memecahkan permasalahan kompleks yang tidak bisa kita kerjakan secara manual. Kan saya sering jelaskan kan di kelas ada metode analitis ya, menggunakan hitungan biasa di atas kertas. Nah, pada beberapa persamaan yang rumit itu nggak bisa, karena cukup makan waktu ya kalau menggunakan metode tulis tangan atau metode manual. Makanya metode numerik bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut. Yang kedua adalah bisa menyelesaikan banyak lapis batas atau kondisi batas yang bervariasi dan juga geometri. Jadi nanti numerik ini akan sangat baik sekali ketika kita implementasikan pada berbagai macam bentuk geometri dan lapis batas. Nah, sementara untuk elemen hingga atau finite element method itu adalah sebuah metode numerik turunannya yang akan memecahkan persamaan diferensial parsial atau PDE dengan membagi. Nah, ini bedanya dengan membagi geometri atau domain yang akan kita simulasikan itu menjadi small element yang disebut dengan mesh dan memecahkan persamaan tadi PDE tadi, partial differential equation, untuk setiap mesh tadi. Nah, bedanya tadi di situ ya. Aplikasinya apa? Misalkan analisis aliran fluida, distribusi tekanan, drag atau lift force. Kemudian juga bisa pemodelan internal pipa, piping internal, bisa juga eksternal, misalkan pada sayap pesawat dan lain sebagainya macamnya. Keuntungannya apa? Dapat menghandle geometri yang lebih kompleks dibanding metode numerik tadi. Jadi FEM ini ya bisa dibilang lebih advance lah, walaupun keduanya ya masing-masing ada drawbacks-nya, ada keuntungannya. Dan juga bisa meningkatkan akurasi dibanding metode numerik tadi dengan cara meningkatkan meshing atau small elements yang akan dihitung atau disimulasikan. Makanya sebenarnya dalam konteks ini FEM lebih unggul, tapi beberapa hal lain dalam beberapa kasus numerik lebih unggul. Nanti kalian bisa gunakan keduanya ini untuk kasus-kasus mekanika fluida. Nanti akan dijelaskan lebih jauh ya. Nanti ada istilahnya ada simulasinya. Nah, jadi perbedaan apa? Pertama dari pendekatan. Numerical simulation adalah global domain discretization. Jadi global aja, dia tidak secara spesifik ke masing-masing meshingnya. Sementara FEM bisa diskretisasi dia. Jadi semakin banyak meshnya akan semakin akurat perhitungannya. Kemudian kompleksitasnya, numerical akan lebih kompleks karena dia hanya memecahkan persamaan matematika saja. Jadi ada persamaan matematika dipecahkan. Sementara kalau ini FEM itu lebih kompleks ya dan lebih fleksibel. Kemudian aplikasinya biasanya numerik cocok untuk permasalahan yang lebih sederhana, sementara untuk FEM ini akan sangat cocok untuk geometri yang lebih kompleks. Nanti setelah ini akan saya demonstrasikan untuk simulasi menggunakan Python ya. Untuk contoh program Python-nya seperti ini ya. Jadi ini saya namakan numerik dan mekanika fluida. Ini adalah kalau di Python itu kita mengimport library sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini saya pakai NumPy dan Matplotlib untuk memplot grafiknya.
Nah, untuk numerik ini kita pertama harus mendefinisikan jumlah grid points-nya dulu ya. Jadi di sini ada jumlah grid points ke X, ke Y, sama jumlah time step-nya, kemudian DT atau selisih apa ya, selisih dari waktunya, kemudian DX sama dengan 2 dibagi NX-1, DY sama 2 dibagi NY-1. Ini mendefinisikan DX dan DY-nya. Kemudian rho ini adalah densitas fluida, di sini saya pakai 1. NU adalah viskositas kinematik atau Nu ya. Ini bisa diubah-ubah rho-nya, tapi DXD saya rasa nggak usah diubah-ubah ya, karena kita anggapnya pakai seperti ini aja rumusnya. Oke, untuk analisasi medan kecepatan bisa pakai rumus ini. Jadi NP itu maksudnya nampi ya, once dalam kurung NY NX, maksudnya kita mendefinisikan kecepatan di arah X, ini kita definisikan kecepatan di arah Y, dan ini adalah tekanannya. Nah, untuk fungsinya sendiri kita menggunakan partial Navier-Stokes ya. Jadi definisikan solve Navier-Stokes, ini adalah variabel-variabelnya. Kemudian kita menggunakan loop for, di mana pengulangan sejumlah nt-nya tadi 1000 ya di atas ya. Kemudian UN dan VN, U copy V copy, maksudnya adalah memberikan nilai baru. Karena pada persamaan diskritisasi numerik ini kita akan mengupdate persamaan atau mengupdate nilai kecepatan X dan Y secara otomatis ya. Jadi menggunakan ini. Sebenarnya bisa juga pakai satu coding lagi, cuma dari hasil studi literatur yang saya lakukan ternyata itu kurang akurat ya. Jadi kita langsung menggunakan copy saja. Jadi nanti satu nilai baru di copy ke yang baru, nanti di copy yang ke baru lagi, dan seterusnya. Kemudian di sini ada menghitung tekanan ya, menggunakan ini for. Nah, PN, P copy dan bla 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 ini sebenarnya adalah manifestasi dari diferensial parsial yang ada di tekanan ya. Kalau tidak salah persamaan Poisson ya. Kemudian hitung kecepatan pun sama, ini adalah UN 1 sampai minus 1 sampai minus 1 ini adalah batas dari kita melakukan perhitungan numeriknya. Selebihnya ini adalah dari manifestasi dari diferensial parsial ya. Ini juga sama. Ini pun sama juga diferensial parsial ya untuk VN. Ini kalau kalian pernah tahu Navier-Stokes kan ada DU per do Y, DU per do X tambah DV per DY dan seterusnya, itu adalah manifestasi dari sini. Kemudian return, artinya return ini dia akan senantiasa melooping bagian for ini sampai nilai-nilai semua terpenuhi semua, atau dari semua kondisi yang sudah kita definisikan di awal terpenuhi semua. Simulasinya ini solve Navier-Stokes ya. Kemudian nah ini kalau yang ini hanya untuk visualisasi grafik aja ya, visualisasi grafik saja ini. Nanti paling Anda bisa menyesuaikan yang ini aja. Sebentar, ini Anda menyesuaikan yang bagian tadi. Itu sesuai kasus ya. Ini Anda bisa bikin pakai AI ya, jadi tidak harus jago coding, Anda bisa pakai AI. Nanti yang Anda simulasikan ininya aja. Ininya ya, apa namanya? Ini parameter simulasinya, dan juga nanti Anda menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan grafik ini. Contoh misalkan di grafik ini. Ini kan medan kecepatan 2 dimensi ya, aliran fluida. Jadi kalau Anda lihat itu medannya ke arah sana semua ya. Ke arah ke arah barat, timur, arah tenggara ya kalau nggak salah di sini ya. Nah, ini berselisih situ. Kemudian ini stream plotnya ke arah sana, stream plotnya. Nah, ini adalah metode numerik. Nah, kemudian apa bedanya dengan metode finite element method? Sebenarnya sama ya, cuma dia lebih spesifik di metode element method FEM, dan juga di sini menggunakan FIPY. FIPY ini adalah salah satu library yang ada di Python yang bisa digunakan untuk mensimulasikan metode elemen hingga. Nah, di sini kan ada definisikan mesh-nya, grid-nya. Sebenarnya lebih singkat ya. Kenapa? Karena memang metode elemen hingga dia sudah menggunakan library yang sudah terstandar, itu FIPY tadi. Kalau tadi yang numerik kan cuma menggunakan NumPy sama Matplotlib ya. Jadi agak lebih panjang programnya. Tinggal definisikan variabel, self variable, name, solution variable, mesh-nya berapa, segala macam. Di sini mesh-nya grid-nya 32, NY32, DX 0,1, D 0,1, lebih pendek sih. Definisi persamaannya D sama dengan 0,1. Kemudian ada equation di theorem coefficient minus 6. Jadi nanti di sini ini nanti Anda bisa ubah-ubah sesuai dengan kondisi yang Anda ingin tetapkan di persamaan finite element method tersebut.
Ini sebenarnya dari mana? Ini semua tuh adalah manifestasi dari persamaan ini, diferensial parsial juga. Cuma memang kenapa kok lebih pendek persamaannya dibandingkan yang tadi ya? Ini kan lebih pendek persamaannya nih. Cuma segini aja persamaannya, habis itu plot. Karena di sini sudah menggunakan library yang sudah baku, itu PyPy tadi. Jadi kondisi batas. Jadi kalau Anda sebenarnya lebih gampang pakai form dibanding pakai numerik ya, tapi nggak apa-apa, ini karena Anda belajar ya, Anda bisa gunakan keduanya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian ini untuk memberikan semacam constraint value. Jadi di sini diberikan value left-nya, ada mass device left-nya atau di mass di bagian kiri. Ini ada value right-nya, mass di bagian kanan, value bagian atas. Jadi ibaratnya ada kotak, terus kita simulasiin gitu. Jadi seolah-olah kayak ngebikin semacam kotak di sini ya. Nanti kalau bentuk beda di geometri beda lagi. Nah, namun memang untuk Python sendiri dia ada keterbatasan, geometri nggak bisa terlalu rumit ya, dibanding dengan beberapa kalau mau pakai lebih rumit itu pakai ini apa saya lupa namanya itu. Jadi ada open source juga. Jadi open source juga itu bisa untuk menggunakan geometri lebih rumit. Tapi kalau untuk simulasi belajar sederhana sih bisa pakai ini cukup ya. Ini kita solver, kemudian plot solusi dan seterusnya. Jadi nanti bisa kita tampilkan solusinya. Sebentar, solusi tadi bisa tampilkan. Solusinya sebentar ini connect kan ya. Oke, coba kita running dulu. Nggak bisa ke bawah ya, apa karena terbatas layar. Oke, harusnya muncul ya. Sebentar dulu. Sebentar, tadi nggak muncul ya. Ini muncul di sini, ini nggak muncul. Oke, nanti saya coba untuk tampilkan ya di video terpisah ya. Jadi nanti saya gabung videonya. Oke, jadi ini untuk simulasi VP sudah selesai ya, dan ini adalah hasil simulasinya. Kalau dilihat di sini sudah diselesaikan ya simulasinya. Dan ini adalah gambar dari hasil finite element yang sudah kita lakukan. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa semakin ke tengah nilai dari kecepatan dan juga nilai dari tekanan akan semakin besar ya, karena dia warna merah, sementara di sisi sininya itu warnanya sekitar hijau ke biru-biruan ya, ada hijau ke kuning kehijauan di sini ya, berarti tekanan semakin kecil dan kecepatan semakin kecil. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk simulasi numerik dan finite element method pada mekanika fluida. Oke, itu saja untuk video kali ini. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Semoga Anda bisa memahami salah satu aspek penting dalam simulasi ya, pembuatan dan simulasi pada sistem mekanika fluida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.